Bab 8b. Anjani terbangun dengan kepala sedikit berdenyut. Tubuhnya terasa agak tidak enak karena terbaring lama di lantai keramik yang dingin. Matanya melirik jam di dinding kamar, dan menyadari jika waktu kelihatannya sudah hampir pagi. Sepertinya ia masuk angin, karena lehernya terasa agak kaku, dan persendiannya agak sakit ketika digerakkan. Dengan susah payah Anjani berjalan sempoyongan menuju ranjang. Gadis itu menghempaskan tubuh dengan keras, hingga kasur di bawahnya bergetar. Sekali lagi, Anjani meringis merasakan tubuhnya yang masih terasa luluh lantak. Matanya juga terasa pedih. Ia sangat yakin, jika kedua matanya pasti bengkak karena menangis. Kantuk sepertinya juga sudah menguap begitu saja, meski Anjani berkali-kali mencoba memejamkan kedua bola matanya kembali. Ia akhirnya memilih untuk menyingkirkan selimut yang tadi sudah membungkus tubuh, dan bersandar malas di kepala ranjang. Anjani mengumpulkan sebagian nyawanya yang terasa masih terbang entah kemana, dan rasanya ia seperti baru mengalami mimpi yang sangat buruk. Bentakan Panji seperti halilintar yang menyambar seluruh isi kepala, hingga getarannya kembali membuat hati Anjani terasa begitu perih dan sangat sakit. Namun Panji sepertinya tidak memiliki inisiatif untuk meminta maaf. Terbukti pria itu tidak peduli dengan kondisi dirinya yang entah masih hidup atau sudah mati, di dalam kamar yang terkunci. Lelaki arogan seperti Panji, yang menganggap dirinya adalah makhluk paling benar, mungkinkah masih memiliki hati untuk menyadari kesalahannya? Dengan perasaan masih berkecamuk, Anjani menyeret tubuhnya turun dari ranjang. Kemudian ia duduk di depan meja rias mungil. Matanya terbelalak tidak percaya, demi melihat penampakan wajahnya yang sungguh luar biasa menakutkan. Anjani merasa sudah menjelma seperti mak lampir yang baru pulang dari bertarung dengan makhluk Gunung Merapi. Kedua matanya terlihat bengkak besar dengan wajah seperti keset butut. Rambutnya terlihat awut-awutan seperti baru saja terkena angin puting beliung. Jika penampilannya sudah seperti ini, maka bisa dipastikan dirinya tidak akan berani keluar rumah untuk bekerja. Dan ini semua karena perbuatan Panji Kudanil itu. Rutuk hati Anjani kesal. Dengan setengah malas, Anjani mengambil handuk, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Anjani menyalakan keran air hangat untuk mengisi bak mandi. Setelah penuh, ia kemudian menuangkan beberapa tetes minyak aromaterapi. Tanpa menunggu lama, Anjani berendam di air yang seolah langsung menenangkan seluruh saraf di tubuhnya. Anjani memejamkan mata, mencoba menikmati suasana tenang di sekitar. Ia menikmati alunan azan subuh yang terdengar di kejauhan, yang langsung membawa hatinya pada kedamaian setelah badai yang melanda malam tadi. Tidak lupa Anjani juga mengompres kedua matanya dengan handuk kecil yang dicelupkan ke dalam air hangat. Sensasinya membuat kelopak mata yang ditempeli berdenyut sakit, tetapi dirinya memaksakan untuk tetap melakukan hal itu. Ia tidak mungkin izin bolos kerja lagi, mengingat kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang menuntutnya total bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Anjani tidak mungkin meninggalkan kelas, sementara materi pelajaran yang harus ia sampaikan masih jauh dari kata selesai. Sebentar lagi ulangan tengah semester. Artinya ia harus lebih banyak memberikan soal latihan kepada anak didiknya. Jika muridnya saja begitu bersemangat berangkat sekolah, lalu mengapa ia harus mencampur adukan antara masalah pribadi yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan? Anjani menyelesaikan ritual mandinya setelah air di bak mandi sudah dingin. Suasana hatinya terasa sudah lebih baik. Ia pun merasa lega ketika menatap bayangan matanya, yang terlihat jauh lebih baik di balik kaca wastafel. Gadis itu lalu mengambil air wudhu dan menunaikan salat subuh sendiri di kamar, karena saat ini ia tidak ingin bertemu dengan Panji. Sekali lagi gadis itu menangis di depan Tuhan,
memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua persoalan yang kini membelit kehidupan rumah tangganya. Hatinya sangat lega begitu ia selesai mengadu. Sekarang Anjani merasakan ada kekuatan baru dalam dirinya. Rasa percaya diri itu kini telah menumpuk kembali di dalam dada, dan dirinya sudah siap jika harus bertempur kembali dengan sang suami. Setelah memastikan wajahnya tertutup sempurna dengan make up, gadis itu bergegas menuju ke dapur. Biar bagaimanapun ia adalah seorang istri. Ia tidak mungkin mengabaikan kewajiban, meski rasanya hanya satu yang ingin dilakukan. Anjani sangat ingin membubuhkan racun mematikan dalam makanan Panji. Tapi gadis itu segera memohon ampun kepada Tuhan, akan pikiran buruk yang sempat melintas dalam kepalanya. Aroma wangi kopi panas menyeruak ke hidung. Anjani tidak perlu repot-repot menoleh untuk memastikan, jika makhluk yang sedang paling ia benci itu ternyata sudah duduk di meja pantry. Pria itu tengah menikmati secangkir kopi hitam yang tadi sudah disediakan Anjani, untuk diseduh sendiri. Tentu saja gadis itu tidak sudi bersitatap dengan Panji, yang sudah pasti tengah mengawasi dengan baik. Terima kasih. Panji menyambut piring berisi nasi hangat, yang diangsurkan Anjani ke arahnya. Hati pria itu lega karena Anjani masih mau melayaninya. Tapi Panji merasa sangat berdosa, ketika melihat mata sang istri yang masih agak bengkak. Meski Anjani telah menyembunyikannya, dengan cara mengoleskan bedak agak tebal di seputaran kedua mata. Tetapi Panji masih dapat melihat dengan jelas. Makanlah selagi hangat. Kamu tidak perlu khawatir, karena aku tidak menaruh racun apapun di sana. Anjani berkata tanpa melihat ke arah Panji. Tangannya mencomot potongan tempe goreng dan cah kangkung ke dalam piring. Gadis itu makan dalam diam. Aku benar-benar minta maaf untuk tadi malam. Sungguh. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya tidak suka kamu pulang hingga larut malam, apalagi dengan diantar laki-laki lain. Setidaknya kamu mengirimku pesan atau telepon, untuk mengabarkan kalau kamu akan pulang larut. Mungkin lain kali. Jadi kamu masih belum bisa memaafkanku? Mas Panji tidak pernah salah, iya kan? Anggap saja tadi malam aku hilaf, dan soal uang yang aku gunakan kemarin, aku janji akan mengembalikannya pada masa secepatnya. Panji terlihat gusar dengan sikap acuh gadis di depannya. Sebegitu menyakitkankah apa yang sudah ia lakukan? Tetapi selama ini dirinya juga tidak pernah membentak seorang wanita pun. Entah mengapa malam tadi ia lepas kontrol. Anjani membuat hatinya jungkir balik tidak terkendali. Kadang gadis itu terlihat begitu penurut, dan terkadang sikapnya begitu menyebalkan. Seperti saat ini, gadis itu seolah berusaha membuat jarak di antara mereka. Bahkan Anjani tidak mau repot untuk menatap wajahnya. Aku tidak menuntutmu untuk mengembalikan apa yang memang sudah menjadi hakmu. Aku tidak akan melarangmu dekat dengan siapapun, tapi tolong jangan terlalu mencolok mata. Panji kesal bukan main. Anjani hanya membalas dengan gerakan bahu tak acuh. Gadis itu jelas tidak peduli, dan entah mengapa kini egonya mulai terluka. Panji yang selalu dipuja dan mendapat perhatian lebih, sekarang sedang tidak dianggap. Baiklah. Mulai sekarang aku akan mengatur jadwal kencanku, tidak akan melebihi jam 9 malam. Mungkin beberapa waktu ke depan, aku akan sering keluar malam. Jadi nikmati saja waktumu dengan Joannamu. Entahlah. Ketika akhirnya mata Anjani menatapnya, Panji seperti melihat sorot terluka di sana. Anjani memang terlihat tegar dan tidak tersentuh. Tetapi pengalaman bersama sederet wanita, membuat pria itu mengetahui jika Anjani menyembunyikan sesuatu darinya. Sesuatu yang juga kini kian menghangat di dadanya. Tapi ia tidak mau gegabah menyimpulkan segalanya. Apa kamu serius dengan pria itu? Aku sudah selesai.
Piring kotornya nanti Mas tinggalkan saja di wastafel. Aku mungkin akan terlambat jika menunggu Mas selesai. Jadi aku akan berangkat dulu. Gadis itu sepertinya sengaja menghindari pertanyaan Panji. Ia cepat-cepat meninggalkan dapur, begitu selesai meletakkan piring kotor di wastafel tanpa mencuci terlebih dahulu. Panji hanya melihat kepergian Anjani dengan benak penuh tanda tanya. Tetapi Anjani sepertinya tidak dalam kondisi mau menjawab pertanyaan. Akhirnya Panji mulai menyibukkan diri kembali dengan menu sarapannya. Ia baru mengunyah satu suapan, ketika dengan buru-buru berlari ke wastafel dan membuang semua isi di mulutnya. Beberapa kali Panji berkumur membersihkan mulut, sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Tetapi satu hal yang pasti, sepertinya Anjani mulai mengibarkan bendera perang. Anjani pasti sengaja melakukannya. Ia ingin balas dendam. Semua lauk yang ia masak, rasanya kelebihan garam.